Di tahun 2021, seorang gadis muda berusia 22 tahun memulai perjalanan yang seharusnya menjadi cerita paling indah dalam hidupnya. Dia adalah Gabby Petito. Ia tidak pergi sendirian. Di sampingnya ada seseorang yang ia percaya, seseorang yang ia pilih untuk menemani setiap langkahnya. Orang itu adalah Brian Laundrie yang berusia 23 tahun. Mereka meninggalkan rumah, menukar rutinitas dengan jalanan panjang, dan memilih hidup di dalam sebuah van kecil, mengejar kebebasan yang sering hanya bisa dilihat di layar. Di kamera semuanya terlihat baik-baik saja. Senyum mereka terlihat nyata, tawa mereka terdengar jujur, dan perjalanan itu terlihat seperti mimpi yang akhirnya menjadi kenyataan. Tapi, tidak semua hal bisa dilihat dari kamera. Ada bagian dari cerita ini yang tidak pernah mereka bagikan, dan perlahan, perjalanan itu berubah. Bukan lagi tentang kebebasan, bukan lagi tentang mimpi, tapi tentang sesuatu yang lebih gelap. Sampai akhirnya, satu orang menghilang dan satu orang lainnya kembali sendirian. Tanpa penjelasan, tanpa jawaban, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Dalam kesempatan kali ini, kita akan mencoba menelusuri kembali jejak mereka dan mencoba menjawab pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Gabby Petito dan Brian Laundrie. Gabby Petito dan Brian Laundrie berteman setelah bertemu di Bayport Blue Point High School di Bayport, New York. Mereka lulus pada tahun 2017. 2 tahun kemudian, Brian memutuskan untuk membeli rumah di daerah Long Island. Setelah lama tidak bertemu, Brian tidak sengaja melihat Gabby di sebuah toko makanan. Dia menghampirinya dan sejak saat itu, hubungan mereka semakin dekat. Tidak lama setelah itu mereka memutuskan untuk mulai berpacaran. Gabby dan Brian sering menghabiskan waktu untuk bepergian bersama. Menurut ibu Gabby yang bernama Nicole, Brian merupakan pria yang sangat sopan dan pendiam. Di suatu hari, Gabby meminta pendapat Nicole soal keinginannya untuk pindah ke Florida bersama Brian. Dan keesokan harinya, mereka sudah berkendara bersama menuju Florida. Awalnya pasangan ini terlihat sangat bahagia dan bahkan sudah merencanakan sisa hidup mereka bersama. Pada bulan Desember di tahun 2019, saat itu mereka sudah berpacaran selama 9 bulan. Di Florida, Gabby dan Brian tinggal bersama orang tua Brian yang juga pindah ke Florida. Awalnya Gabby tampak menikmatinya. Ibu Brian yang bernama Roberta menerima Gabby dengan sangat baik. Dia sering merajut dan membuatkan banyak rajutan untuk Gabby. Namun seiring berjalannya waktu, Roberta mulai tidak menyukai Gabby karena Brian sering menghabiskan waktu bersama Gabby. Roberta merasa cemburu dengan Gabby karena Brian tidak lagi memperhatikannya. Sejak saat itu, Gabby mulai merasa tidak nyaman dan kesulitan untuk berinteraksi dengan keluarga Brian. Karena itu Gabby mulai untuk mencari teman dan pada tahun 2020, dia mulai menjalin pertemanan dengan Ross Davis. Mereka sering keluar dan bersenang-senang setidaknya 2 kali dalam seminggu. Menurut Ross, Brian sangat baik tapi ada sesuatu yang aneh dengannya. Dan semakin lama itu mulai terlihat jelas saat persahabatannya dengan Gabby mulai berkembang. Ross mengatakan Brian mempunyai sisi yang sangat kelam. Terlihat dalam karya seninya yang menunjukkan sisi lain dalam dirinya. Saat Ross sedang bersama Gabby dan Brian, mereka tampak seperti pasangan penyayang. Tapi saat Gabby hanya bersama Ross, Brian tampak sangat manipulatif. Pernah suatu malam, Ross menunggu Gabby untuk keluar bersama. Namun rencana mereka harus gagal karena Brian mengambil dompet dan KTP milik Gabby agar mereka tidak bisa pergi. Hal itu membuat Gabby sangat kesal dan menangis semalaman. Namun terlepas dari sisi lain pada Brian, Gabby sangat mencintainya karena merasa Brian sudah memberinya banyak hal. Itu membuat Gabby merasa sangat beruntung memiliki Brian. Pada bulan Juli di tahun 2020, setelah 1 tahun 3 bulan Gabby dan Brian berpacaran, Brian memutuskan untuk melamar Gabby. Namun keluarga Gabby tidak pernah diberitahu hingga akhirnya Nicole mengetahuinya setelah melihat unggahan Facebook dari akun milik ibu Brian. Saat Nicole bertanya dengan Gabby, Gabby bercerita bahwa Brian melamarnya saat sedang pergi berkemah di hutan. Ayah Gabby sendiri yang bernama Joy, yang memang sudah bercerai dengan Nicole, terkejut mendengarnya karena Brian tidak pernah meminta restu darinya. Setelah bertunangan, mereka mempunyai rencana lain untuk bepergian dan menikmati perjalanan berkeliling Amerika. Mereka membeli mobil van jenis Ford Transit Connect berwarna putih yang mereka modifikasi menjadi van untuk berkemah di dalamnya. Gabby berencana membuat blog dan kanal YouTube untuk mendokumentasikan perjalanan mereka. Untuk membiayai itu semua, Gabby memutuskan untuk bekerja di Taco Bell.
Awalnya, Gaby menikmati pekerjaannya setidaknya sampai Brian mulai merasa terlupakan dan bersikap posesif terhadap Gaby. Karena setelah bekerja, Gaby juga sering menghabiskan waktu bersama Ross. Hingga Brian sempat menghubungi Nicole dan mengatakan Gaby sering pulang larut malam dan bergaul dengan orang-orang yang menurutnya tidak baik. Brian terus mengirimkan pesan teks dengan perasaan sedih kepada Gaby. Semakin lama, sikap posesif Brian semakin parah. Karena merasa frustasi, Gaby sering mendatangi Ross untuk mengobrol dan bergembira bersama. Sejak saat itu, Gaby merasa lebih mandiri dan kebahagiaannya tidak lagi bergantung pada Brian. Namun Brian segera menyadari hal itu dan merasa harus mengubahnya. Brian membuat Gaby berhenti bekerja dan menjauhkannya dari Ross, agar Gaby merasa hanya mempunyai Brian dalam hidupnya. Brian berhasil melakukan itu dan pada tanggal 2 Juli di tahun 2021, setahun setelah pertunangan mereka, Gaby dan Brian memulai perjalanan hidup mereka berada di van. Gaby sangat bersemangat untuk membuat vlog. Dia ingin vlog ini menjadi bagian dari karir dan pekerjaannya. Namun awalnya, Brian tidak menerima ide vlognya karena menganggap itu hal yang bodoh untuk dilakukan. Terlihat dari beberapa video vlognya, Brian tampak canggung dan tidak bersemangat. Mereka sering bertengkar di balik layar. For you to keep your dirty feet. Pada tanggal 12 Agustus di tahun 2021, ini adalah hari ke-41 Gaby dan Brian melakukan perjalanan. Di daerah Moab, Utah, polisi mendapat laporan KDRT di jalan raya. Sebuah mobil van putih dengan plat nomor Florida, pria dengan tinggi sekitar 167 cm, menampar seorang gadis. Setelah menemukan mobil itu, polisi memberhentikannya. Mereka adalah Gaby dan Brian. Dalam rekaman bodycam milik polisi, terlihat Gaby yang sedang menangis dan Brian yang terlihat tenang. Saat diinterogasi, Gaby mengatakan mereka bertengkar sepanjang pagi itu dan sempat tidak diizinkan Brian untuk masuk ke mobil. Menurut pernyataan Brian, Gaby saat itu marah jadi dia mengunci mobil lalu menjauhinya. Gaby marah dan memukul Brian dengan ponsel. Polisi menanyakan wajah dan lengan Gaby yang terluka. Gaby bilang dia yang memukul Brian terlebih dahulu. Jadi saat itu polisi menyimpulkan bahwa Brian lah yang jadi korban KDRT. Karena polisi mencemaskan keadaan mereka dan takut keadaan jadi lebih buruk, mereka memutuskan untuk memisahkan sementara. Polisi memesankan Brian kamar hotel untuk malam itu, sedangkan Gaby membawa mobil van-nya agar bisa pulang ke rumah. Mereka juga dilarang mengirim pesan sampai besok pagi. Saat itu sebenarnya, Nicole juga menyuruh Gaby untuk mengakhiri perjalanannya dan pulang ke rumah. Namun, Gaby dan Brian kembali bertemu malam itu juga dan melanjutkan perjalanan mereka sejauh 370 km menuju Salt Lake City, Utah. Tujuh hari setelah insiden di Moab, Utah, Gaby mengunggah videonya di YouTube. Lalu pada tanggal 22 Agustus, 10 hari setelah insiden itu, mantan pacar Gaby yang bernama Jackson menerima pesan dari Gaby. Dia mengatakan ingin berbicara dengan Jackson. Jackson pun menelponnya. Gaby saat itu menceritakan pertengkarannya dengan Brian dan berencana untuk meninggalkannya. Karena Gaby merasa takut dan tidak tahu apa yang akan dilakukan Brian selanjutnya. Namun dia masih memikirkan cara untuk kabur dari Brian. Di akhir percakapan, Jackson menyarankan Gaby untuk berhati-hati dan jika Gaby membutuhkan bantuan dia bisa menghubunginya lagi. Lalu pada tanggal 27 Agustus di tahun 2021, Gaby kembali mengirimkan pesan kepada Jackson. Dia mengabarkan sedang berada di restoran di daerah Jackson Hole. Tidak lama kemudian, Gaby menelepon. Namun saat itu Jackson sedang bekerja, jadi dia tidak bisa menjawab panggilan itu. Pada jam 2:12 siang, Gaby dan Brian terekam CCTV mendatangi sebuah toko makanan di daerah Wyoming. Dan itu adalah rekaman terakhir yang diketahui dari Gaby Petito. Kemudian pada tanggal 29 Agustus, seorang penduduk Wyoming bernama Norma Jane Jalovec, saat itu dia sedang pergi memancing dan ingin menghadiri kebaktian gereja di Grand Teton National Park. Setelah meninggalkan kebaktian gereja, dia keluar dari taman itu dan melihat seorang pemuda sendirian yang sedang mencari tumpangan. Pemuda itu adalah Brian. Brian meminta untuk diantarkan ke area perkemahan yang bernama Spruce Creek. Brian bilang
Tunangannya sedang mengerjakan sebuah blok di dalam mobil van. Norma kemudian bersedia mengantar Brian ke tempat tersebut yang jaraknya hanya sekitar 10 menit. Setelah sampai di depan gerbang, Norma menawarkan untuk mengantarnya ke dalam sampai ke mobil van-nya. Namun Brian menolaknya dan memilih untuk berjalan kaki. Lalu di tanggal 30 Agustus, Nicole menerima pesan dari ponsel Gabby. Isi pesannya adalah, "Bisakah ibu membantu Stan? Aku terus menerima pesan suara dan panggilan tak terjawab darinya. Ponselku tak berdering dan tidak ada sinyal." Nicole merasa aneh dengan pesan ini, karena Stan adalah kakek Gabby yang biasa dia panggil kakek. Gabby tidak pernah memanggilnya dengan nama Stan. Namun Nicole berpikir pesan itu ditulis oleh Brian karena Gabby sedang menyetir. Setelah pesan itu, Nicole tidak pernah bisa menghubungi Gabby. Mulai dari tanggal 1 September, Nicole terus menanyakan kabar Gabby, namun tidak pernah ada balasan. Nicole juga selalu mengecek sosial media untuk mencari tahu kabarnya. Gabby terakhir kali mengunggah foto di Instagram pada tanggal 25 Agustus, dan itu juga terakhir kali Nicole melakukan FaceTime dengannya. Nicole mulai gelisah, tapi dia masih mencoba untuk berpikir positif. Kemudian pada tanggal 9 September, karena pesan-pesan yang Nicole kirim tidak pernah dibalas, dia memutuskan untuk menanyakannya pada Joe. Barangkali Joy mendengar kabar dari Gabby. Namun Joy juga tidak tahu, telepon darinya juga tidak pernah dijawab. Lalu pada tanggal 10 September, Nicole mencoba mengirimi pesan kepada ibu Brian, Roberta. Pesannya terkirim namun tidak ada balasan, hingga dia mengirimi pesan kedua kalinya, namun kali ini pesannya tidak terkirim karena nomor Nicole telah diblokir oleh Roberta. Joy juga berusaha menghubungi keluarga Brian yang lainnya, namun pesannya juga tidak pernah dibalas. Sejak saat itu Nicole mulai mengunggah poster foto Gabby untuk mencari tahu keberadaannya. Sampai di tanggal 11 September, Nicole memutuskan untuk melaporkan ke polisi Northport, Florida, dan menceritakan semua apa yang terjadi dengan Gabby. Malam harinya, polisi mulai mendatangi rumah keluarga Brian. Mobil van mereka tampak ada di rumah. Yes. How you doing, sir? I apologize for bothering you. I have the detective on the phone. I'm not talking to anybody right now. You don't want to talk to us? No. Okay, she's on the phone. You don't want to talk to her now? No. Okay, when was the last time that you saw Brian and Gabriel? Well, Brian is here. Brian is here? Yeah, and that's all I'm gonna say. And that's why you're saying? Yeah, we have an attorney. They've been calling. I don't know. That's all I want to say. I don't know why there's so many. Mereka hanya mengatakan itu dan tidak mau berbicara lebih lanjut. Yang mengejutkan, orang tua Brian sudah menyiapkan pengacara dan meminta polisi untuk menghubungi pengacaranya. Sementara itu petugas lain mencoba untuk menelepon kakak Brian, dan katanya mereka bertengkar. Brian meninggalkan Gabby di hotel dan terbang pulang ke rumah. Polisi merasa curiga karena jika Brian pulang menggunakan pesawat, kenapa mobil van mereka ada di rumah? Jadi, polisi kembali ke rumah itu dan meminta untuk berbicara dengan Brian. Tapi orang tuanya bilang Brian tidak mau berbicara dengan siapapun dan mereka terus menyuruh untuk berbicara dengan pengacaranya. Keesokan harinya, keluarga Gabby mulai menyebarkan poster orang hilang, menghubungi situs orang hilang, dan mengirimkan pesan ke semua studio berita untuk mencari keberadaan Gabby. Setelah Joy melakukan konferensi pers, berita mulai berkembang dan menjadi viral di berbagai media. This morning, the desperate father of Gabby Petito appealing to the country for help. Was everywhere, grabbing national headlines, flooding social media. Lalu pada tanggal 13 September, polisi mulai melakukan pencarian di daerah Wyoming, di mana terakhir kali Gabby diketahui keberadaannya. FBI kemudian melacak lokasi ponsel Gabby terakhir kali digunakan dan diketahui berada di area perkemahan Spruce Creek di hutan nasional Bridgeton. Jadi, tim SAR mulai melakukan penyisiran di daerah itu. FBI juga memasang kamera di sekitar rumah Brian. Namun rumah keluarga Brian saat itu dipenuhi warga dan media. Jadi, kamera itu sama sekali tidak memberikan petunjuk. Warga mendatangi rumah keluarga Brian untuk mendesak mereka berbicara dan memberitahu keberadaan Gabby. Namun keluarga Brian saat itu sangat tidak kooperatif. Mereka tidak menanggapinya dan tetap menjalani keseharian seperti biasa. Bahkan saat itu, Brian, kedua orang tuanya dan kakaknya malah memutuskan untuk pergi berkemah bersama. Kemudian pada tanggal 17 September, FBI mendapat laporan bahwa ada sesuatu yang terjadi di rumah keluarga Brian. Jadi mereka mendatanginya dan mulai melakukan penyelidikan.
Saat didatangi, keluarga mengatakan bahwa Brian telah menghilang selama berhari-hari. FBI pun menggeledah rumah dan menemukan catatan di kertas yang ditulis Roberta untuk Brian. Catatan itu berjudul "Bakar setelah dibaca". Pesan itu berisi dukungan Roberta untuk Brian. Bahkan, jika Brian ingin membuang mayat, Roberta bersedia datang dengan membawa sekop dan kantong sampah. Di tanggal 18 September, pasangan vlogger bernama Jen dan Kyle Bethune mendengar kabar hilangnya Gabby. Kebetulan, mereka juga berkemah di Spruce Creek pada tanggal 27 Agustus. Jen segera memeriksa rekaman vlog untuk mencari petunjuk tentang Gabby. Dalam rekaman dashboard mereka, terlihat mobil van milik Gabby terparkir di sebelah kiri jalan. Video ini semakin menguatkan informasi yang telah dimiliki FBI. Kemudian pada tanggal 19 September, pencarian dilakukan dengan menyisir di dekat area terakhir Gabby berkemah. Pencarian ini membuahkan hasil. Salah satu anggota tim menemukan jasad Gabby dengan tubuh miring dan ditutupi sweater. Di depannya ada bekas tanah terbakar seolah ada yang mencoba menyalakan api kecil. Sepatunya terlepas dan berada di sampingnya. Menurut agen FBI, posisi terbaringnya tidak wajar dan penyidik menyimpulkan TKP-nya telah direkayasa. Kemudian mereka menyatakan penyebab kematian Gabby adalah pembunuhan akibat pukulan benda tumpul dan juga pencekikan. Kematian Gabby membawa duka yang sangat mendalam kepada keluarganya. Brian, orang yang dianggap menyayangi dan mencintai Gabby, justru meninggalkannya di alam liar selama berminggu-minggu. Setelah ditemukannya Gabby, kini penyelidikan berfokus dengan mencari tersangka dan mengumpulkan bukti. Gabby terakhir kali terlihat pada tanggal 27 Agustus di restoran bernama Mary Picklett's. Di sana ada seorang wanita yang menyaksikan Gabby dan Brian bertengkar. Menurut kesaksiannya, saat itu Brian terlihat sangat kesal. Mereka kemudian meninggalkan restoran dengan Gabby yang sedang menangis. Setelah itu, mereka pergi ke toko makanan yang mana terekam kamera CCTV. Setelah meninggalkan toko makanan, Brian dan Gabby melanjutkan perjalanan menuju ke wilayah Spruce Creek. Video di dashboard Jen dan Bethune menunjukkan van putih di sebelah kiri jalan di antara jam 6 sampai jam 6.30 sore hari. Saat mereka melewati, van itu tampak gelap dan tertutup. Lalu di jam 7:15, Gabby mengirimkan pesan teks kepada Nicole mengatakan uangnya bisa lebih banyak jika dia mengembara sendirian tanpa Brian. FBI kemudian mengevaluasi dan memeriksa kembali aktivitas di laptop Gabby. Di sekitar jam 8:30, Gabby diketahui masih memindahkan file videonya ke hard drive. FBI yakin Gabby masih hidup saat itu, karena ini sesuai dengan kebiasaan Gabby sebelumnya. Lalu setelah itu tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Gabby masih hidup. Semua perangkatnya sudah tidak ada aktivitas lagi. Investigasi menyatakan Brian telah membunuh Gabby dan memindahkan mayatnya ke TKP. Kemudian di tanggal 28 Agustus, Brian meninggalkan area Spruce Creek kemudian mendaki ke utara menuju area perkemahan Colter Bay. Di tanggal 29, ada data dari menara telekomunikasi yang menunjukkan pada jam 1:20 siang hari, Brian menelepon ibunya Roberta selama 55 menit. Setelah itu, ayahnya menghubungi pengacara dan terus saling melakukan panggilan sampai jam 3:30 sore hari. Informasi dari perusahaan telepon menunjukkan saat Brian mendaki, dia juga sedang mengirimkan pesan teks ke ponsel Gabby yang berada di area Spruce Creek. Lalu wanita bernama Miranda Baker mengunggah video di TikTok mengatakan pada tanggal 29 Agustus dia dan pacarnya memberikan tumpangan kepada Brian di area Grand Teton National Park. Di sekitar jam 6 sore, Miranda dan pacarnya membawa Brian ke selatan menuju wilayah Jackson Lake. Lalu di jam 6:30, Norma Jean memberikan tumpangan ke Brian dan mengantarnya ke pintu masuk area perkemahan Spruce Creek tempat dia meninggalkan van itu. Pesan-pesan yang dikirim Brian ke HP Gabby tidak pernah dibaca sampai Brian kembali ke Spruce Creek tempat HP Gabby ditinggalkan. Setelah itu aktivitas saling kirim pesan teks dari Brian dan Gabby hampir tanpa jeda. Ini artinya Brian memegang kedua HP dan berbicara pada dirinya sendiri. Jelas saja, di sini Brian mencoba untuk membuat sebuah alibi. Lalu, pada tanggal 30 Agustus, Brian berangkat dari Wyoming untuk kembali ke Florida. Saat itulah Nicole menerima pesan dari HP Gabby meminta untuk berbicara dengan Stan kakek Gabby yang terus menghubungi Gabby. Brian sempat berhenti dan mengisi bensin menggunakan kartu debit Gabby. Saat dalam perjalanan,
Dia juga melakukan transfer uang dari rekening Gabby ke rekeningnya sendiri sejumlah $700 dan menulis pesan yang isinya, "Selamat tinggal Brian, aku tak akan meminta apapun lagi." FBI meyakini saat itu Gabby sudah meninggal dan Brian yang telah memakai semua perangkat milik Gabby. Kini status Brian yang awalnya orang hilang berubah menjadi buronan federal. Kemudian pada tanggal 23 September, surat penangkapan federal dikeluarkan untuk menangkap Brian. Namun saat itu, Brian tidak dapat ditemukan di rumahnya. Banyak video tersebar di internet yang menunjukkan foto dan video keberadaan Brian, tapi semua itu masih menjadi spekulasi dan belum ada yang bisa memastikan keberadaannya. Untuk menemukan Brian, FBI melakukan penelusuran kembali jejaknya. Diketahui pada tanggal 14 September, 3 hari sebelum Brian dilaporkan menghilang, FBI mengetahui ada seseorang yang meninggalkan mobilnya untuk waktu yang cukup lama di sebuah taman di Northport, Florida. Polisi saat itu memeriksa platnya dan itu adalah mobil milik keluarga Brian. Setelah mengetahui mobilnya ditilang, keluarga Brian mengambilnya dari taman dan membawanya pulang. Mereka juga memberitahu bahwa taman tempat mobil itu ditemukan merupakan salah satu tempat favorit Brian untuk mendaki. Keluarganya mengatakan Brian melakukan itu untuk meredakan ketegangan akibat tekanan dari kerumunan orang-orang yang berkumpul di luar rumahnya, dan mereka yakin Brian pasti akan kembali ke rumah. Lalu pada tanggal 18 September, FBI dan lembaga sukarelawan memulai pencarian besar-besaran di taman itu untuk menemukan Brian. Mereka mengerahkan semuanya, namun pencarian itu tidak mudah karena hujan turun berminggu-minggu yang menyebabkan banjir setinggi dada membuat mereka kesulitan menemukan Brian. Lalu di tanggal 20 Oktober, setelah 37 hari Brian menghilang, pihak berwenang memutuskan untuk membuka taman itu untuk umum setelah sebelumnya ditutup karena banjir. Keluarga Brian saat itu datang ke taman dan ikut melakukan pencarian yang dimulai dari jam 7 pagi. Mereka tahu lokasi di mana Brian sering mendaki dan tahu di mana dia sering berkemah. 1 jam setelah pencarian, ayahnya akhirnya menemukan tas milik Brian dan 45 menit setelahnya, jasad Brian ditemukan dengan jarak 1,5 km dari tempat dia memarkirkan mobilnya. Saat ditemukan barang-barang dan pakaiannya masih lengkap, namun tubuhnya sudah membusuk sampai ke tulang. Laporan otopsi kemudian melaporkan penyebab kematiannya karena bunuh diri dengan luka tembak di kepala. Kematian Brian meninggalkan pertanyaan besar tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan Gabby Petito. Jawaban dari pertanyaan itu telah sirna untuk selamanya. Di dalam tas milik Brian itu ditemukan foto Brian dan Gabby. Ditemukan juga catatan tahan air yang ditulis Brian. Dia menuliskan beberapa surat untuk keluarganya yang sebagian besar menyampaikan rasa cinta dan perpisahan. Ada cerita di catatan itu yang mengarah pada kejadian yang menimpa Gabby. Menurut keluarga Gabby, tidak satupun cerita yang disampaikan Brian sesuai dengan apa yang terjadi, karena hasil otopsi mengatakan satu-satunya penyebab kematian Gabby adalah pencakikan. Sampai saat ini, tidak ada yang benar-benar mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di hari itu.